penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya Asni SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025. Mata pelajaran IPAS fase C kelas 5 di LPTK Universitas Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541140804063. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di Madrasah Al-Mujahidin Kota Tarakan dengan materi bab 2 harmonisasi dalam ekosistem, topik makan dan dimakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan duduk rapi. Siap. Siap berdoa dimulai. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu mau absen dulu. Hari ini hadir semua? Ada yang hadir kah? Ada, Bu. Siapa nak? Maura, Bu, dia sakit. Oh, baik-baik, semoga nama kita sembuh ya. Ada lagi? Ada, Bu. Siapa lagi? Doan, Bu, sakit perut. Oke, terima kasih ya. Ternyata anak semuanya begini dengan teman-temannya. Bagus ya. Nah, baik. Selanjutnya untuk menambah rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia negara kita ini, mari kita menjadikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Yuk, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat semua ya. Baik, sebelum itu kami belajar, Ibu akan menanyakan sesuatu kepada anak-anak ya. Pertanyaannya ya, di lingkungan kita setiap hari ini kan pasti kalian pernah melihat tumbuhan dan hewan saling berinteraksi. Nah, ada yang pernah melihat kucing mengejar tikus? Ada, Bu. Ya, silakan Mak. Oh begitu, sering lihat kan gitu ya, setiap hari kita pernah lihat. Selanjutnya ada lagi yang pernah lihat? Iya, Bu. Ya silakan. Satu pemain saya melihat tulang makan ular di atas pohon, Bu. Oh ya benar, setiap hari begitulah keadaannya. Jadi kita akan melihat sebuah siklus hubungan ya
dan dimakan. Nah, selanjutnya kita lihat ya, ini sudah tadi dijelaskan. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tentu dalam belajar kita harus tahu tujuannya apa. Jadi yang pertama adalah kalian akan menjelaskan arti hubungan makan dan dimakan. Kemudian menunjukkan contoh rantai makanan yang ada di dalam dan menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam sebuah ekosistem. Nah, jadi ini Kak. Jadi peristiwa makan dan dimakan itu adalah proses di alam di mana makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lain itu saling membutuhkan, saling memakan untuk apa? Bertahan hidup. Jadi ini namanya fenomena yang menggambarkan jalur perpindahan energi atau nutrisi dari satu organisme ke organisme yang lain. Kita butuh energi kan? Energi kita dapat dari mana? Makanan kita dapat dari mana? Dari tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan namanya bisa sayur-sayuran, wortel, segala sesuatu yang ada di alam. Yang intinya untuk membantu kita supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Selanjutnya, nah, anak-anak pasti sudah tahu, pernah dengar ya tentang komponen yang ada di alam ya. Yaitu pertama pasti ada produsen, ada konsumen dan ada pengurang. Jadi produsen itu adalah makhluk hidup ya yang bisa berfotosintesis. Ya, sudah tahu kan berfotosintesis itu apa? Yaitu peristiwa bagaimana tumbuhan itu dengan bantuan sinar matahari mampu melakukan atau membuat makanannya sendiri dan menghasilkan apa nak? Yang menghasilkan buah ya, kemudian menghasilkan oksigen ya untuk makhluk hidup. Kelebihannya adalah mereka menghasilkan makanan bahkan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kita, untuk kita di situ ya. Kemudian yang kedua, konsumen. Nah, lihat siapa saja yang termasuk dalam konsumen. Yang sebagai kalau tadi produsen, produsen itu adalah yang menghasilkan makanan, ya. Masuk pada konsumen. Konsumen itu berarti siapa? Penggunanya. Kalau ibu bilang di sawah ada padi, penggunanya siapa berarti? Yang memakan padi siapa? Tikus. Berarti tikus itu sebagai konsumen. Ya. Sekarang lanjut. Nih, konsumen ternyata dibagi lagi. Ada konsumen tingkat 1, 2, dan 3. Konsumen tingkat 1 siapa? Kebanyakan adalah hewan herbivora di gambarnya. Ya, ular, kecil makannya siapa? Daun, karena daun siapa menghasilkan tumbuhan ya. Nah, kemudian konsumen tingkat 2 siapa? Biasanya adalah hewan karnivora. Itu sudah belajar sebelumnya karnivora. Jadi karnivora itu apa? Hewan pemakan daging. Nah, dia makan itu siapa kira-kira? Dia memakan konsumen 1. Selanjutnya begitu juga. Konsumen tingkat 3 adalah hewan omnivora. Apa itu omnivora? Kebanyakan adalah hewan yang bisa yang mampu memakan segalanya ya. Dan juga dia pasti memakan daging, dan dia bisa memakan tumbuhan. Contohnya apa kira-kira yang ada di sekitar kita? Ya, contohnya apa yang ada di sekitar kita yang hewan omnivora? Ya, kalau di ekosistem sawah apa kira-kira? Elang, ya, elang masuk ke dalam konsumen tingkat 3. Kemudian, nah, setelah siklusnya terjadi, perputaran terjadi, semua makhluk hidup tidak ada yang akan bertahan selamanya, pasti akan mati. Setelah mati, ya, setelah mati, maka dia akan diuraikan oleh pengurai, atau nama lainnya adalah dekomposer ya. Jadi yang menyuburkan tanah selama ini ya, yang makhluk hidup, tumbuhan, yang hewan yang sudah mati, termasuk juga manusia. Jadi banyak bersyukur ya. Nah, selanjutnya, nih contohnya, kira-kira ini ekosistem di mana ya? Di mana? Ini ekosistem yang ada di kalau kita bilang di Afrika misalnya ya, atau di daerah pada rumput misalnya kan. Ini apa? Ini rumput. Rumput biasanya dimakan oleh hewan karnivora. Ini jenis apa? Anggap ini rusa ya. Rusa, kemudian dia sebagai apa? Konsumen. Kemudian siapa yang memangsa rusanya? Terus apa singa langsung sebagai konsumen tingkat 2. Kenapa? Karena ekosistemnya berada di daerah Afrika. Setelah itu, setelah singa
adalah di tingkat dasar itu pasti adalah tumbuhan. Tumbuhan itu ada tadi sebagai apa? Produsen. Maka karena jumlahnya banyak, maka posisinya juga menyebar dan jumlahnya banyak, makanya besar kelihatan piramidanya ya. Kemudian yang kedua, masuk apa? Konsumen tingkat satu. Dia memakan semua tumbuhan. Jumlahnya sudah mulai menyusut walaupun masih banyak di alam. Selanjutnya naik lagi pemakan konsumen tingkat kedua. Semakin tinggi mengerucut dan akhirnya sampai di tingkat ketiga. Karena mereka adalah sekaligus konsumen, mereka juga sebagai predator puncak. Predator puncak kamu ingat ya? Manusia termasuk predator nggak? Termasuk ya. Kenapa? Karena kita paling tinggi posisinya pada di baik anak-anak. Alhamdulillah kita sudah sampai di materinya sudah ibu sampaikan. Nah, nanti ibu akan membagikan kepada anak-anak lembar LKPD ya. Jadi lembar LKPD ini setiap kelompok akan dibagikan seperti sebelumnya. Ibu sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok belajar sesuai dengan minat belajar kalian. Baik, oke anak-anak perhatikan ke depan ya. Ibu akan membagikan kalian LKPD ya. LKPD yaitu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dicek dulu, ditulis nama anggota kelompoknya dan dibaca tugas dari LKPD-nya ya. Sedikit menyampaikan untuk kelompok 1 ya. LKPD kelompok 1 adalah kalian akan mencari ya komponen produsen konsumen ya yang ada di alam ya. Kemudian kelompok 2 seperti puzzle yang ibu akan bagikan. Puzzle-nya dibagikan. Kemudian silakan anak-anak nanti menyusun puzzle berdasarkan permintaan soalnya itu mengenai ekosistem sawah dan ekosistem laut ya. Kemudian kelompok 3 ya, kelompok 3 tugas kalian adalah membuat pemodelan seakan-akan sedang menjadi ekosistem, komponen dari ekosistem sawah. Bisa bagus, silakan dikerjakan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Bagus, ada masalah teman-teman? Selanjutnya, bagaimana kelompok 3? Apakah aman semua? Oke, sudah siap mempraktekkan? Ya. Konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Baik anak, kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Tepuk tangan dulu semuanya. Silakan ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Produsen adalah semua tumbuhan yang ada di alam, contohnya padi, rumput, wortel, jagung, dan terong. Konsumen 1 adalah tikus, kelinci, ulat, dan belalang. Konsumen 2, burung, ular, katak, dan ayam. Konsumen 3, burung, ulang.
Oke, baik, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya terima kasih ya untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya Ibu akan ke kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu ekosistem sawah dan ekosistem laut. Baik, silakan. Pertama, kami akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Produsen adalah padi. Padi dimakan konsumen tingkat 1, yaitu jangkrik. Jangkrik dimakan konsumen tingkat 2, yaitu katak. Katak dimakan elang. Katak dimakan konsumen tingkat 3 atau predator, yaitu elang. Ketika elang mati, dihancurkan oleh pengurai, yaitu jamur dan bakteri. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsumen laut. Plankton produsen adalah plankton laut. Plankton laut dimakan konsumen tingkat 1, yaitu udang. Udang dimakan konsumen tingkat 2, yaitu penguin. Penguin dimakan konsumen tingkat 3 atau predator, yaitu anjing laut. Ketika anjing laut mati, terjadinya pengurai atau diuraikan, yaitu oleh bakteri dan jamur. Baik, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Mari kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Oke. Silakan, Nak. Kami akan mempresentasikan ekosistem sawah. Oke, terus? Saya adalah konsumen 1, tikus. Ya. Saya adalah konsumen 2, ular. Saya adalah konsumen 3, elang. Wah, wah. Oke. Saya adalah pengurai jamur. Oke, tepuk tangan semua. Semua ya, silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah anak semua sudah mempresentasikan. Nah, mungkin Ibu mencoba bertanya dulu ya kepada setiap kelompok dari apa yang sudah dijelaskan dan kalian praktekkan sendiri. Sekarang Ibu mau bertanya nih untuk anak-anak. Kenapa padi dikatakan sebagai produsen? Karena makanannya sendiri. Apa nama lainnya apa? Produsennya mampu Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 ya, Ibu ngecek pemahaman anak-anak. Pertanyaannya adalah kenapa elang itu dikatakan sebagai predator? Karena sudah mampu memakan diri sendiri. Kenapa elang disebut sebagai predator, Nak? Karena elang berada pada posisi itu akan menjadi pemahaman dari kelompok 2. Nah, pertanyaannya adalah dari yang puzzle yang anak-anak tadi buat, kenapa elang dan anjing laut itu dikatakan sebagai konsumen tingkat 3? Karena elang dan anjing laut mampu memakan semuanya, Bu. Oke, berarti dia termasuk hewan apa? Konsumen Omnivora. Oke, dia termasuk pemakan daging juga ya, dan juga bisa makan semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Nah, kita ke ini kelompok 3. Mengapa jamur dikatakan sebagai pengurai, Nak? Ya, silakan. karena jamur memakan itu masuk. Oke, benar sekali. Tepuk tangan.
dari tempat tinggal makhluk hidup yang lain yang diciptakan Allah ya. Dalam Al-Quran ya, kalau tidak salah di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan semua jenis tumbuhan, biji-bijian, hewan yang makhluk hidup yang ada itu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Nah anak-anak, insya Allah nanti pekan selanjutnya kita akan lanjutkan masih materi bab 2 ya, tentang harmonisasi dalam ekosistem, tetapi tentang materi yaitu jaring